Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, bayangan hitam tiba-tiba melintas ke semak-semak lebat di dalam hutan lebat. Tatapannya melewati celah di antara cabang-cabang dan memandangi sebuah tempat di bawah pohon besar yang hanya berjarak 100 meter darinya. Lebih dari 10 sosok manusia beristirahat di dekat tempat itu. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan mengamati situasi dari dalam hutan lebat. Dia ragu-ragu sejenak. Napasnya begitu tenang sehingga tidak ada sedikit pun fluktuasi. Meskipun targetnya ada di depannya, dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Selain itu, Fan Ling adalah seorang Dowling. Sementara dua lelaki tua di sisinya juga memiliki kekuatan yang berada di sekitar kelas Dowling juga. Menambahkan beberapa penjaga lain yang kekuatannya cukup kuat, bahkan Xiaoyan dengan bantuan Yao Lao akan mengalami kesulitan sepenuhnya berurusan dengan mereka semua dalam waktu yang singkat. Tatapan Xiaoyan terfokus dengan penuh perhatian pada kelompok Fan Ling. Pihak lain beristirahat selama hampir 10 menit sebelum mereka akhirnya berdiri sekali lagi. Pada saat Xiaoyan berpikir bahwa mereka akan bergegas melanjutkan rute sebelumnya, ternyata mereka berbelok dan langsung bergegas menuju sisi barat kota tanda hitam. Xiaoyan kaget saat dia melihat kelompok Fan Ling tiba-tiba berubah arah. Ekspresinya segera berubah sedikit. Apa yang orang-orang ini rencanakan? Ucap Xiaoyan. Jejak keraguan melintas di hati Xiaoyan. Jari-jarinya dengan lembut menekan cabang pohon, dan tubuhnya seperti kelelawar di malam hari dengan lembut meluncur ke depan dan mendarat di pohon besar. Setelah itu dia sekali lagi mengikuti kelompok Fan Ling di depan. Dua kelompok orang dengan satu di depan dan satu di belakang hanya berjarak 100 meter ketika mereka bergegas menuju sisi barat kota tanda hitam. Setelah selama 20 menit, suara dalam Yao Lao tiba-tiba terdengar di hati Xiaoyan. Anak kecil, berhati-hatilah. Ada cukup banyak kehadiran kuat yang bersembunyi di teluk di depan. Di antara mereka, ada satu yang bahkan jauh lebih kuat dari Qi Dou Huang di rumah lelang sebelumnya. Selain itu, Qi yang gelap dan sedingin es ini sangat mirip dengan Qi Fan Ling, ucap Yao Lao. Tubuh yang bergerak maju tiba-tiba berhenti pada kata-kata Yao Lao yang tiba-tiba ini. Ekspresi Xiaoyan berubah secara drastis saat dia dengan paksa membalikkan tubuhnya dan menyembunyikan dirinya di balik pohon besar. Dalam hatinya dia berkata dengan kaget, "Sudahkah kita jatuh ke dalam perangkap seseorang?" ucap Xiaoyan. Sepertinya tidak. Dari penampilan bagaimana mereka menyembunyikan kehadiran mereka, tampaknya mereka sedang menunggu sesuatu. Apakah mereka perlu menghabiskan begitu banyak upaya untuk berurusan dengan Anda hanya dengan dadoshi yang lemah? Ucap Yao Lao. Wajah Xiaoyan berubah suram sebelum dia menghela nafas lega. Alisnya penuh keraguan ketika dia berkata, "Tapi Dou Huang yang kuat memimpin sekelompok besar orang untuk bersembunyi dan mempersiapkan penyergapan di sini. Apa yang mereka coba lakukan?" ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Pandangannya tiba-tiba menyapu ke arah kota tanda hitam. Setelah tertegun sesaat, dia tampaknya tiba-tiba menebak sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan kaget di dalam hatinya, "Orang-orang ini tidak benar-benar berpikir untuk mengambil barang yang dilelangkan," ucap Xiaoyan. "Ya, itu sangat mungkin. Teknik Do kelas D atau pil naga misterius Yin Yang, salah satu dari hal-hal ini akan memiliki kualifikasi untuk menyebabkan sekte darah menghabiskan banyak upaya untuk mencuri. Sesuatu seperti memblokir jalan dan merampok cukup sering di dalam wilayah sudut hitam." Yao Lao juga kaget ketika mendengar ini, namun dia tidak menolak dugaan Xiaoyan. "Lalu, apa yang kita lakukan?"
Fan Ling telah memasuki area yang disergap dan melihat bagaimana itu masih tenang. Para penyergap jelas adalah orang-orang dari Sekte Darah, karena guru telah merasakan seseorang yang kuat dari pemimpin gerbang 8 di Teluk. Bukankah tidak mungkin untuk mendapatkan potongan peta itu? Xiaoyan mengernyitkan alisnya ketika dia berkata tanpa daya, "Mari kita tunggu dulu dan lihat dulu. Kita akan diam-diam menonton dulu." Yalo berkata dengan suara yang dalam. Xiaoyan sedikit mengangguk. Tatapannya menyapu ke segala arah sebelum dia menahan nafas hingga batasnya. Dia diam-diam melintas ke arah daerah yang lebih tinggi di dalam hutan, sehingga dia bisa memiliki pandangan yang baik untuk menonton. Tubuh Xiaoyan ditekan rata di semak berkerumun ini. Medan yang mendukungnya secara kebetulan memungkinkannya untuk melihat semua tekanan hutan di bawah ini. Tatapannya terselubung saat menyapu hutan yang begitu sunyi sehingga tidak memiliki sedikit pun gumaman. Jika bukan karena Yalo mengenyorakan peringatan, kemungkinan Xiaoyan akan mengikuti Fan Ling dan menyerbu ke hutan kecil dan tidak akan menemukan penyergapan tersembunyi ini. Sisi timur gugusan hutan kecil ini adalah jalan kecil yang berkelok-kelok sampai ujung. Jika pandangan seseorang bergerak di sepanjang sisi barat dan menyapu di atasnya, orang akan bisa melihat samar-samar melihat garis samar kota tanda hitam. Dari perspektif medannya, hutan kecil ini nampak seperti jalan yang harus dilewati orang di sebelah barat kota tanda hitam. Tidak heran orang-orang dari Sekte Darah ini memilih untuk mengatur serangan mereka di sini. Tubuh Xiaoyan seperti mayat yang rawan diam-diam di dalam belukar. Napasnya ditekan dari keadaan normal ke titik di mana ia menghirup setiap 2 atau 3 menit sekali. Lagi pula, ada orang kuat dari kelas Dou Huang di hutan kecil di bawah. Jika bukan karena Yalo diam-diam membantunya, kemampuan Xiaoyan tidak akan cukup untuk bersembunyi di bawah hidung pihak lain ini dengan lancar. Setelah kelompok Fan Ling memasuki hutan kecil, daerah yang agak terpencil ini menjadi sangat sunyi. Bahkan burung-burung yang terbang juga berdesir dan menggigil ketika tubuh mereka menyusut ke dalam sarang mereka. Karena mereka merasakan beberapa niat membunuh yang merembes keluar. Mereka bahkan tidak berani membuat suara sedikit pun. Suasana sunyi yang aneh menyelimuti wilayah ini dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Xiaoyan menyipitkan matanya. Seluruh tubuhnya pada dasarnya rentan di tanah. Pada saat tertentu, jarinya yang masih bersentuhan dengan tanah bergetar sedikit. Matanya tiba-tiba terbuka ketika dia mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke arah jalan kecil yang menuju ke kota tanda hitam. Terdengar suara kuda yang mengeringkik dari tanah itu. Apakah mereka akan tiba? Xiaoyan bergumam pelan di dalam hatinya. Matanya juga secara bertahap menjadi lebih tajam. Di jalan di kejauhan, sekelompok tokoh manusia yang menunggang kuda cepat bergegas menuju arah lain dari jalan, seolah-olah mereka mengejar bintang-bintang dan bulan. Debu kuning melonjak ke langit di sepanjang jalan. Mengikuti suara kuda yang semakin keras, beberapa suara lembut tali busur ditarik bergema di dalam hutan kecil. Di ujung pandangan seseorang, sosok manusia yang menunggang kuda mereka maju sedikit demi sedikit dan muncul. Setelah melihat bahwa yang memimpin adalah seorang wanita mengenakan gaun berwarna hijau, hati Xiaoyan yang bersembunyi di semak-semak tidak bisa menahan diri untuk melompat. Dia diam-diam berbicara di dalam hatinya. Orang-orang dari Sekte Darah memang berencana untuk mengejar pil naga misterius Yin Yang. Namun bukankah mereka takut bahwa Istana Ular Langit akan membalas dendam? Karena Istana Ular Langit memiliki kemampuan untuk bersaing untuk harta ini, kemungkinan bahwa kekuatan Istana Ular Langit ini tidak dianggap lebih lemah di benua ini, bukan? Ucap Xiaoyan. Masih lumayan. Saya pikir bahwa kehadiran Dou Huang di hutan di bawah harusnya menjadi pemimpin sekte dari Sekte Darah. Karena bahkan dia telah mengambil tindakan, mereka secara alami tidak berencana untuk membiarkan orang-orang dari Istana Ular Langit pergi. Selama tidak satupun dari mereka kembali hidup-hidup, Istana Ular Langit hanya bisa melompat marah. Bagaimanapun sesuatu seperti membunuh orang di tengah perjalanan mereka terjadi hampir setiap hari di wilayah sudut hitam, ucap Yao Lao. Tidak membiarkan siapapun pergi, mereka cukup kejam. Xiaoyan membuka mulutnya ketika dia mendengar ini. Namun dia tidak terlalu terkejut. Jika hal semacam ini menyebar,
Kedua fraksi harus bertarung sampai mati. Selain itu, ini melibatkan harta karun seperti pil naga misterius Yin Yang. Wajar saja jika tidak ada ruang untuk bernegosiasi. Bagaimanapun, Istana Ular Langit pasti tidak akan membiarkannya hilang begitu saja setelah menghabiskan begitu banyak usaha. Lebih dari 10 sosok manusia langsung menyapu melewati jalan kecil. Beberapa saat kemudian, hutan kecil yang sunyi muncul di hadapan mereka. Yang memimpin Istana Ular Langit secara alami adalah Penatua King yang cantik, yang telah dilihat Xiaoyan di rumah lelang sebelumnya. Setelah bergegas dengan cepat ke titik ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap hutan di kejauhan. Alisnya sedikit bersatu, karena dia bisa menjadi Penatua Istana Ular Langit. Kekuatan dan pengalamannya tentu saja tidak sebanding dengan orang biasa. Dia juga tahu alasan dibalik berhati-hati sebelum memasuki setiap hutan. Selain itu, dia sekarang membawa harta karun unik yang berharga seperti pil naga misterius Yin Yang dengannya. Dia pasti harus lebih berhati-hati. Penatua King mengangkat tangannya dan menunjukkan sinyal. Kecepatan mereka yang lambat laun melambat lagi. Dia melambaikan tangannya yang halus dan ruang di depannya sedikit berfluktuasi. Segera ular energi kecil berwarna zamrud muncul di sisinya dan mendarat di semak-semak. Itu menyerbu ke hutan dengan kecepatan yang sangat hebat. Ular energi kecil diam-diam merayap ke hutan. Mata ular zamrudnya hendak melihat-lihat ketika angin deras tiba-tiba terdengar. Sebuah panah tajam segera dan dengan kasar dimasukkan ke kepala ular itu. Dia berjuang untuk sementara sebelum berubah menjadi energi dan secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Pada saat ular energi kecil itu terbunuh, ekspresi Penatua King yang telah mencapai tempat tidak jauh dari hutan berubah tiba-tiba. Dia berteriak, "Hati-hati, ini penyergapan," ucap Penatua King. "Hahaha, kamu memang layak menjadi Penatua Istana Ular Langit. Taktik aglomerasi doki Anda menjadi ular benar-benar hebat." Sebuah teriakan Penatua King baru saja terdengar ketika tawa mirip burung hantu yang keras dipancarkan dari hutan. Pada saat yang sama, Ki yang kuat tiba-tiba naik ke langit. Bayangan merah darah keluar dari hutan dan terus mendarat di atas pohon besar. Sepasang matanya yang mengandung kilau merah dan dingin gelap yang sulit disembunyikan menyapu kelompok Penatua King di luar hutan. "Fan Lao," ucap Penatua King. Melihat pria jangkung besar yang mengenakan jubah merah besar dengan warna yang mirip dengan darah segar, ekspresi Penatua King sangat berubah. "Apa maksudmu dengan ini? Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin mendeklarasikan perang di Istana Ular Langit kami," ucap Penatua King. "Hahaha, aku tidak berpikir untuk mendeklarasikan perang. Namun saya tertarik dengan pil naga misterius Yin Yang di tangan Penatua King." Pria berjubah merah itu tersenyum, namun senyum ini memiliki kepadatan yang tidak bisa disembunyikan. "Ayo berbalik, semua orang harus meninggalkan tempat ini. Selama salah satu dari kita berhasil melarikan diri, segera laporkan hal ini kepada kepala istana." Mendengar pihak lain yang menyebutkan pil naga misterius Yin Yang, hati Penatua King tiba-tiba jatuh. Dia tahu bahwa tidak ada ruang untuk diskusi tentang masalah ini. Segera dia tidak ragu-ragu saat dia berteriak keras. Kakinya segera menginjak punggung kuda karena dia adalah orang pertama yang berubah menjadi bayangan yang melintas ke arah dalam semak-semak di sisi jalan utama. Saat orang-orang dari Istana Ular Langit berhamburan dan mundur, gelombang besar angin kencang tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Panah yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung cahaya dingin dan kekuatan ganas ditembakkan dari semua arah. Di bawah hujan panah ini tanpa celah di antara mereka, bahkan Penatua King tidak bisa membantu tetapi memperlambat kecepatannya. Tubuhnya berkedip saat dia menghindari panah itu. Orang-orang dari Istana Ular Langit yang telah tersebar dan menembak ke segala arah sebenarnya sekali lagi dipaksa untuk menyusut bersama. Pada saat ini hampir 100 prajurit Sekte Darah mengenakan jubah merah dan membawa pisau darah di tangan mereka datang berkerumun keluar dari hutan hitam yang gelap di 4 sisi jalan. Wajah para prajurit Sekte Darah ini seperti kayu, seperti boneka.
Namun mata mereka dipenuhi dengan kegelapan pekat dan kekejaman yang sama seperti Fan Ling. Penatua King, serahkan pil naga misterius Yin Yang, dan saya akan membiarkan Anda hidup. Kalau tidak, kamu akan mati, ucap Fan Lao. Tubuh lelaki berjubah hitam di atas pohon itu melintas seperti hantu dan langsung muncul di langit dan mengepung. Teriakan gelapnya yang tebal bergema di udara di atas jalan setapak. Penatua King dari istana ular langit itu tidak ragu sama sekali di hadapan teriakan Fan Lao yang pekat. Ekspresinya gelap dan serius saat dia menjerit keras. Doki yang kuat melonjak dari dalam tubuhnya, dan aura yang kuat langsung mengguncang daun dan tanaman di tanah di sekitarnya sampai mereka melesat ke belakang. Dari kekuatannya ini, kekuatannya seharusnya sudah maju ke tingkat Douwang. Di bawah teriakannya, 20 orang ditambah kuat dari istana ular langit di sekitarnya juga mengeluarkan suara. Mereka meraih senjata mereka dan membiarkan doki mereka melonjak keluar. Orang-orang yang kuat dari kedua belah pihak bukanlah orang-orang yang biasa-biasa saja. Tidak hanya kekuatan mereka yang kuat, tetapi juga jelas bahwa mereka terlatih dengan baik. Meskipun tidak ada suara keras, pertarungan berdarah sampai mati terkubur jauh di dalam pembantaian. Seringkali ada suara meredam senjata tajam yang menusuk daging. Darah segar akan segera tersebar. Ekspresi Penatua King sedingin es. Ia memegang pedang berbentuk ular. Setiap kali lengkungan pedang berputar aneh itu akan melewati leher para prajurit Sekte Darah. Setelah itu ia akan membawa bekas luka darah segar yang mengalir keluar. Selama waktu darah segar itu melayang, dia akan bergerak dalam sekejap seperti ular pasir mandala yang gesit dan ganas. Mayat berangsur-angsur menumpuk di sisi jalan. Sebagian besar di antara mereka adalah orang-orang dari Sekte Darah. Meskipun ada juga beberapa dari istana ular langit di antara mereka. Tidak peduli bagaimana Penatua King memimpin orang-orang untuk membuat tuduhan pembunuhan ke depan, akan ada jumlah prajurit Sekte Darah yang tak henti-hentinya keluar dari dalam hutan, melanggar niatnya melarikan diri ke hutan. Mata Penatua King dingin saat dia menembus dada prajurit Sekte Darah dengan tusukan pedangnya. Tatapannya dengan cepat menyapu sekelilingnya dan hatinya tenggelam ketika dia menemukan bahwa hampir 20 elit istana ular langit yang berada di sisinya pada awalnya telah berkurang menjadi hanya 8 orang. Pedang ular di tangannya menikam dengan eksplosif di belakangnya dan menembus tenggorokan prajurit Sekte Darah yang telah merencanakan untuk meluncurkan serangan menyelinap. Bahunya bergetar sedikit dan sepasang sayap diaglomerasi dari dauki berwarna hijau yang dengan cepat muncul ke permukaan. Kakinya dengan lembut mendorong tanah saat tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Namun dia baru saja akan berbalik dan melarikan diri. Bayangan tiba-tiba melesat melewati langit. Sebuah kekuatan agung yang dingin dan gelap segera datang menekan dengan keras dari langit. Karena kekuatan yang terlalu kuat, itu benar-benar menyebabkan penghalang suara rusak, melepaskan suara ledakan di sepanjang jalan. Merasakan kekuatan agung yang ditransmisikan dari atas kepalanya, ekspresi Penatua King sedikit berubah. Dia mengangkat kedua tangannya dan cahaya hijau bersinar terang dari atas ke bawah membungkus seluruh tubuhnya di dalam. Beng! Kekuatan agung jatuh dan dengan keras menabrak penutup cahaya berwarna hijau yang baru saja Penatua King buat. Dia bergetar dengan kuat dan akhirnya tidak bisa menahan serangan sesaat kemudian. Mengikuti sedikit suara, penutup cahaya hancur di udara. Penatua King di dalamnya juga mengeluarkan erangan teredam dan ekspresinya jauh lebih pucat saat dia jatuh. Hahaha, Penatua King, saya sudah katakan, tidak ada yang harus berpikir untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Bayangan merah melintas di langit. Sepasang sayap doki seperti darah segar di punggung Fan Lao sangat menusuk mata. Ketika mereka mengepak, seseorang bahkan bisa mencium aroma berdarah yang melayang bersama di angin. Fan Lao tertawa keras. Dia tidak memberi Penatua King kesempatan untuk mengatur napasnya. Dengan kepakan sayap darah di punggungnya, tubuhnya tiba-tiba meluncur ke bawah seperti kelelawar penghisap darah yang telah mengunci mangsanya.
Melihat Van Lo menerkam, wajah pucat penatua King itu hanya bisa dengan kasar menggertakkan giginya saat Doki di tubuhnya disebarkan dengan kecepatan maksimum. Doki yang sangat ganas secara langsung menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan sedikit gelombang. Dari kelihatannya, penatua King ini sudah melepaskan kekuatannya secara maksimal untuk melarikan diri dari tangan kelas Do Huang Van Lo hidup-hidup. Melihat pertempuran brutal sampai mati di jalan setapak di bawah, dan kemudian dengan hati-hati menyaksikan pertarungan di langit, dengan Xiaoyan bersembunyi di semak-semak, tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia bergumam, sepertinya orang-orang dari Istana Ular Langit tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri hidup-hidup hari ini, ucap Xiaoyan. Sekte Darah pasti telah menghabiskan banyak upaya untuk menempatkan pasukan besar dalam penyergapan di sini tanpa memperingatkan fraksi lain. Tidak peduli seberapa waspada orang-orang dari Istana Ular Langit, mereka kemungkinan akan mengalami kesulitan melarikan diri hari ini. Yao Long mengangguk dan berkata, Fan Ling itu juga di bawah, namun selalu ada dua Dowling yang kuat melindunginya. Ini cukup merepotkan. Pandangan Xiaoyan menyapu medan perang di bawah. Di tempat itu, Fan Ling memegang pisau darah saat dia meretas orang kuat dari Istana Ular Langit menjadi dua, sambil mengenakan senyum ganas. Terlepas dari apa yang terjadi, kedua lelaki tua di sampingnya tidak lebih dari 1 meter darinya. Jangan buru-buru menyerang Fan Ling itu. Kalau tidak, jika Van Lo merasakannya, hal-hal yang timbul akan menjadi sedikit merepotkan. Karena Hall of Soul sialan itu, aku tidak bisa lagi meminjamkan kekuatan spiritualku seperti yang aku miliki di masa lalu. Karena itu Anda harus bertindak hati-hati ketika bertemu orang-orang kuat ini di masa depan. Suara berat Yao Long memperingatkan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia menghirup udara dengan lembut dan menekan kecemasan di dalam hatinya, dan diam-diam mengamati perkembangan yang telah terjadi di bawah. Mungkin ada banyak orang dari Sekte Darah, tetapi kelompok dari Istana Ular Langit jelas lebih kuat daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, dengan mengandalkan kerjasama timbal balik diam-diam, kelompok yang tampaknya goyah ini pada akhirnya dapat bertahan dan tidak dapat dihancurkan meskipun tubuh mereka penuh dengan cedera. Mereka yang bisa mengikuti Penatua King untuk datang ke wilayah yang kacau disebut wilayah sudut hitam ini memang memiliki beberapa keterampilan. Meskipun dengan kuat bertahan, kekuatan kelas Do Huang dari Penatua King di langit bukan tandingan Van Lo yang merupakan Do Huang yang kuat. Gerakan Van Lo cepat dan seperti hantu. Setelah bertukar lebih dari 10 pukulan, ekspresi Penatua King berwajah pucat semakin pucat. Bong! Penatua King sekali lagi dipaksa untuk menerima telapak tangan Van Lo di udara. Kekuatan kuat yang melonjak dari titik kontak antara telapak tangan mereka secara langsung menyebabkan Penatua King memuntahkan seteguk darah segar. Penatua King tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia buru-buru menarik diri kembali. Wajah aslinya yang cantik pada saat ini dipenuhi dengan kebiadaban. Dia mengayunkan tangannya dan sebuah kotak giok dingin muncul di telapak tangannya. Dengan teriakan tajam dan keras, dia berkata, "Van Iblis tua, jika kamu berani datang, aku yang lama akan membiarkan pil naga misterius Yin Yang ini berubah menjadi bubuk di tempat," ucap Penatua King. Sosok yang menerkam dari depan tiba-tiba berhenti. Van Lo dengan gelap menatap Penatua King dan perlahan berkata, "Jika Anda berani menghancurkan pil naga misterius Yin Yang, saya akan melumpuhkan Doki Anda dan kemudian mengunci Anda di Sekte Darah dan membesarkan Anda seperti babi atau anjing, dibuat khusus untuk menunggu orang-orang dari Sekte Darah kami," ucap pemimpin Sekte Darah Van Lo. Kata-kata yang dilontarkan oleh nada tenang begitu kejam yang menyebabkan seluruh tubuh orang merasa kedinginan. Ketika dia memikirkan nasib di mana kematian lebih baik daripada hidup, ekspresi Penatua King tidak bisa tidak berubah bahkan dengan kekuatan mentalnya. Tangan yang memegang kotak giok dingin tidak bisa menahan sedikit gemetar. Pada saat Penatua King dikejutkan oleh kata-kata jahat Van Lo sampai dia menjadi sedikit linglung, tubuh Van Lo bergetar tiba-tiba dan benar-benar menghilang menjadi kehampaan.
Penatua King merasakan sesuatu saat tubuh Van Lau menghilang. Ekspresinya berubah tiba-tiba, tetapi sebelum dia punya waktu untuk mundur, bayangan merah samar-samar muncul di depannya. Sebuah tangan merah darah meletus dengan eksplosif dan dengan kasar memotong lengan Penatua King. Suara patah tulang bisa segera terdengar. Rasa sakit hebat yang ditransmisikan dari tangannya secara langsung menyebabkan Penatua King tanpa sadar menjerit-menyaring. Dia tidak punya waktu untuk menyimpan kota batu giok yang dingin itu sebelum dirampas oleh Van Lau dengan cara seperti kilat. Saat dia menarik diri kembali, Van Lau dengan cepat membuka kota batu giok yang dingin. Cahaya keemasan ditembakkan segera. Kegembiraan dan kebanggaan liar di wajahnya semakin padat saat dia dengan cepat menutup kotak giok itu dan melemparkannya ke arah Van Ling di bawah. Dia berteriak, "Ling ambil dan tarik dulu. Pengawal dari Sekte Darah, lindungi pemimpin Sekte Junior sampai dia mencapai kota Muzi. Saya akan memblokir semua orang di sini," ucap Van Lau. Van Ling buru-buru melompat dan meraih kota batu giok dingin dengan tangannya. Ketika dia mendengar perintah itu, dia dengan cepat meremasnya ke dalam cincin penyimpanannya dan tidak lagi ragu-ragu. Dengan lambaian tangannya, lebih dari 10 pengawal Sekte Darah meninggalkan medan perang. Kelompok orang dengan Van Ling sebagai pemimpin mengubah arah dan dengan cepat bergegas ke selatan. "Van Tua, saya tidak akan membiarkan Anda memiliki waktu yang mudah, bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya sendiri hari ini." Wajah Penatua King berubah menjadi hijau ketika hal yang paling penting diambil langsung dari tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lengkingan. Doki yang menakutkan yang 2 atau 3 kali lebih kuat dari sebelumnya muncul dari tubuhnya ke segala arah. Ketika Doki melonjak, beberapa darah segar sebenarnya mulai meluap dari bawah kulit Penatua King. Mata Penatua King ganas saat dia menatap Van Lau yang sedikit cemberut. Dia memegang pedang ular dengan erat dan mengepakkan sayap di punggungnya. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya membawa suara yang tajam, meledak dan menyebar ke seluruh langit saat dia menabrak Van Lau dengan liar. "Serangan balik sesaat sebelum mati ya. Tidak peduli bagaimana Anda berjuang, Anda tidak akan pernah cocok untuk saya," ucap Van Lau. Van Lau tertawa ketika dia melihat bahwa kekuatan Penatua King tiba-tiba melonjak. Dia melengkungkan tangannya sedikit dan pisau panjang yang tampaknya bercampur darah segar muncul di telapak tangannya. Dia memegang pisau panjang di tangannya saat pisau itu sedikit bergetar. Aura berdarah segera mulai menyebar. Van Lau memegang pisau darah dengan erat dan tidak menunjukkan tanda-tanda menyusut atau menarik diri kembali. Dia memilih metode bertarung secara langsung ketika dia berubah menjadi bayangan berwarna darah yang membawa aroma berdarah yang menyebar ke seluruh langit saat dia bertabrakan dengan Penatua King. Sebuah ledakan segera bergema di seluruh cakrawala. Setelah Van Ling mendapatkan kotak giok dan mundur, Xiaoyan juga diam-diam menyelinap keluar dari semak-semak. Dia seperti monyet lincah ketika ia melewati hutan dan dengan erat mengikuti kelompok Van Ling. Langkah kakinya berhenti sedikit ketika dia mendengar suara keras yang bergema di seluruh langit. Matanya menoleh untuk melihat langit di belakangnya. Tatapannya mendarat di mana dua cahaya, satu hijau dan satu merah, masing-masing menempati setengah dari langit. "Semoga tidak semua orang di istana ular langit mati," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut dan tidak lagi berhenti. Dia berbalik dan sekali lagi mengunci targetnya bayangan merah besar di ujung pandangannya. Dia tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan istana ular langit. Secara alami, itu tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan mereka. Di wilayah sudut hitam ini, lupakan apa yang disebut bertindak saat melihat ketidakadilan. Bahkan jika Anda berteriak dan berjalan maju seolah-olah tidak ada yang terjadi setelah berteriak, itu juga akan menarik tak terhitung pisau yang meretas Anda. Apalagi Xiaoyan saat ini kesulitan melindungi dirinya sendiri. Jika dia pergi dan menempelkan hidungnya ke kesibukan orang lain, itu jelas akan menjadi hal yang sangat bodoh. Karena itu dia hanya bisa bergumam pelan di hatinya. Satu-satunya tujuan yang dia miliki sekarang adalah menggunakan segala cara untuk merebut kembali fragmen peta dari Van Ling. Dan cerita pun bersambung.
Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.